Iya, sempat ada fenomena berapa tahun ya, mungkin 3 tahun 5 tahun terakhir. Jadi kadang orang ngomongnya ngopi gitu, yuk ngopi yuk kemana gitu. Padahal sampai sana yang diminum bukan kopi gitu. Jadi bahasanya tuh ngopi. Jadi ngopi sama dengan nongkrong kayak gitu. Di mana letak perbedaannya bagi yang buat coffee shop karena suka kopi dengan yang karena ngikutin tren? Oh, um, nggak ada bedanya sih. Nggak ada bedanya. Selamat malam kawan-kawan bercerita, berbagi cerita di balik berita. Malam ini kawan-kawan akan ditemani oleh saya, Windy Ayu, untuk berbincang dengan narasumber kami, yaitu Mas Andri Mahardika dari The Creator Coffee Roaster. Nah, untuk tema malam ini yaitu tren ngopi anak muda perkotaan. Seperti yang kawan-kawan tahu nih, 5 tahun belakangan ini kan budaya ngopi di kafe itu mulai menjangkiti anak muda perkotaan. Nah, dan bahkan juga udah menjadi gaya hidup nih. Seperti di kota Jakarta, Bandung, Jogja, sebenarnya hanyalah beberapa wilayah utama yang memperkenalkan dan menularkan budaya hidup ngopi ini. Lalu, bagaimana sih sebenarnya tren dan bisnis ngopi ini berkembang dan apa aja tantangannya di masa pandemi ini? Untuk lebih jauhnya lagi, langsung aja kita undang narasumber kita untuk bergabung ke dalam forum bercerita malam ini. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya Mas Andri udah berkenan bergabung bersama Berita Baruko untuk mengisi bercerita yang sesi 57 malam ini ya Mas. Sama-sama, terima kasih juga udah diajakin cerita-cerita gitu ya. Dan di sini kita akan berbincang tentang perkopian ya Mas, tentunya. Oke, pasti. Nah, Tentang di yang lain dunia nggak ngerti soal. kenapa Mas? Ya kalau tentang yang lain nggak ngerti saya malah. Nah, di dunia kopi sendiri kan Mas Andri ini dikenal sebagai pemain dari hulu ke hilir. Mm-mm. Sebenarnya bagaimana dan sudah berapa lama Mas awal mulanya itu bergabung ke dunia kopi ini? Dulu awal itu tahun 2005, 2006 lah baru mulai terjun ya awal-awal jadi barista. Awal-awal dulu ya cuma nyambi-nyambi kerja aja jadi istilahnya ada sampingan lah selain kuliah kayak gitu ya udah akhirnya nyoba jadi Oh, barista habis itu ya udah nyemplung deh. hmm. Nah, meskipun Mas Andri juga telah malang melintang nih Mas ke berbagai wilayah terkait kegiatan perkopian, eh, di Jogja sendiri kan sebagai warga Jogja tuh Mas Andri pasti mengamati kan kalau kedai kopi di Jogja ini mulai menjamur. Tanggapan Mas Andri terhadap hal ini apa sih? Ya aku sih ngelihat itu fenomena awalnya tahun 2010-an udah mulai. Jadi tahun 2000 sebelum tahun 2010 tuh bisa dihitung. Kita masih bisa ngitung coffee shop ada berapa segala macam. Bahkan pada saat saya masuk ke dunia kopi di Jogja itu masih baru lima lima coffee shop, 5 kedai kopi yang ada di Jogja. Hmm, Terus ya setelah 2010, 2012 kayak gitu udah makin gak kehitung, 2015 gak kehitung ya saya ngelihatnya eh, sisi positifnya adalah berarti makin banyak orang yang butuh kopi selain bisnis ya, selain bisnis mungkin pemodal atau orang yang tertarik terhadap kopi itu berarti semakin banyak baik iya. itu dari peminum maupun pelaku juga. Jadi ya saya Hmm. yang terjun ke dunia kopi jadi tambah rasa optimis. Dalam menggeluti bisnis kopi ini, Mas, apa sih kiranya hal yang paling krusial sebelum kopi ini disajikan ke penikmat kopi di kafe-kafe? Kalau yang paling krusial itu sebenarnya kalau halnya itu kerjaannya itu kontrol. Nah, kontrol ini mulai dari tadi sempat disinggung juga hulu sampai hilir. Jadi mulai dari kebun pun mulai dari penanaman, pemilihan lahan yang dipakai untuk tanamannya itu sendiri, habis itu perawatannya seperti apa, setelah itu ada proses pasca panen, setelah itu pengeringan dan lain-lain, habis itu ada roasting,
itu barista atau penyeduhnya kayak gitu. Bahkan sampai yang peminum pun juga itu sebagai bagian dari rantai itu, sebagai bagian dari kontrol akan kualitas kopi itu sendiri. Untuk pemilihan lahannya itu untuk penanaman kopi sendiri biasanya yang gimana sih Mas? Kalau kita ngomong lahan, banyak hal yang harus diperhatiin sih. Cuma basicnya biasanya orang pengen nanam kopi ini kan jenisnya ada beberapa ya, ada Arabica, ada Robusta dan lain-lain kayak gitu. Nah, Arabica biasanya itu ditanam yang lebih tinggi, entah 1000 meter di atas permukaan laut atau di atasnya kayak gitu. Robusta itu bisa ditanam yang agak rendah kayak gitu. Itu mulai dari ketinggiannya. Itu nanti biasanya tanaman kopi itu ditanam itu di lahan yang sudah ada naungannya atau bahkan naungannya ditanam dulu. Jadi ada tanaman lain yang tinggi-tinggi yang sifatnya sebagai penduh juga gitu. Terus juga kemiringan dan lain-lain karena tanaman kopi kan juga harus dirawat. Berarti ada manusia, ada orang yang harus merawat ke sana. Jadi lebih mudah dilewati, akses gampang, nanti juga pas panen gampang. Jadi tanamannya terus terawat, panen terus diambil, jadi ya makin bagus lah. Nah, kalau mengamati tren ngopi ini kan Mas banyak nih Hmm. anak-anak muda yang udah hobinya nongkrong. Bahkan kalau nggak nongkrong kayak ada yang kurang gitu harinya. Hmm. Menurut Mas Andri, kiranya pemahaman mereka tentang kopi yang baik dan menyehatkan ini sih Mas? Oke, ya sempat ada fenomena berapa tahun ya, mungkin 3 tahun 5 tahun terakhir. Jadi kadang orang ngomongnya ngopi gitu, yuk ngopi yuk kemana gitu. Padahal sampai sana yang diminum bukan kopi gitu. Jadi bahasanya tuh ngopi. Jadi ngopi sama dengan nongkrong kayak gitu. Tapi belakangan ini akhirnya orang yang udah melek dan udah apa ya, milih terhadap kualitas, bahkan sebelum kualitas pun itu kayak orang udah ngelirik ini kopi dari mana nih kayak gitu, terus Iya. kopi jenisnya apa kayak gitu. Jadi hal-hal dasar itu juga udah mulai banyak ditanyakan. Jadi tuntutannya adalah berarti orang-orang yang nongkrong itu sekarang semakin teredukasi dengan banyaknya informasi-informasi dan lain-lain, baik itu dari teman informasinya maupun sosial media atau bahkan orang yang nyari informasi sendiri karena uh, pengen ngerasa tahu tentang kopi kayak gitu kan. Habis itu akhirnya jadi tahu kayak gitu. Terus ada yang juga dari barista atau dari pelaku kopi yang akhirnya menyebarkan racun ya dalam arti menyebarkan informasi tentang kopi kayak gitu. Jadi tuntutannya adalah gimana si yang berhubungan langsung dengan penikmat kopi itu langsung bisa menginformasikan hal yang benar, menginformasikan banyak hal tentang kopi yang baik, kopi yang sehat kayak gitu. Jadi akhirnya hubungannya mulai dari petani, roaster, barista sampai penikmat itu seperti punya hubungan gitu. Jadi seperti punya hubungan walaupun nggak ketemu secara langsung kayak gitu, tapi ada cerita yang bisa disampaikan. Sejauh Mas Andri sering menjadi juri di kompetisi perkopian nih Mas, menurut Kok Mas tahu-taunya Andri saya apa? ngejuri? Iya iya, terus Menurut Mas Andri apa parameter yang dinilai menjadi penentu berkualitasnya sebuah jenis kopi tertentu sih Mas? oke, ngopi dulu ya berarti ya. Ya kebetulan habis itu ya apa ya, makasih kepada orang-orang yang ngajak tempat ngejuri lah ke beberapa tempat kayak gitu. Ya sebenarnya intinya nggak ada perbedaan gitu, maksudnya juri maupun orang yang dijuriin karena masing-masing fokus ke bagiannya masing-masing kayak gitu. Tapi akhirnya kalau zaman sekarang itu ya itu karena udah semakin banyak kopi yang berkualitas di Indonesia sendiri, itu banyak banget kopi yang berkualitas. Jadi setiap ada kompetisi gitu kita udah pasti mendapatkan kopi yang berkualitas gitu. Jadi si barista juga udah bisa memilih kopi-kopi yang baik. Jadi kita sebenarnya memilih kopi yang apa ya,
yang pada saat itu menunjukkan perform yang lebih bagus daripada kopi baik yang lainnya. Nah, kalau zaman-zaman dulu memang banyak informasi dan banyak kopi yang beredar itu mungkin ada yang belum dikontrol secara baik ya. Tapi sekarang sih udah oke gitu. Nah, kalau di penjurian sendiri itu kompetisinya macam-macam. Soalnya ada kompetisi barista. Barista itu pakai espresso mesin dan lain-lain, espresso base kayak gitu. Terus ada lomba brewer gitu, kompetisi brewer itu dengan alat-alat manual, alat terbit manual kayak gitu. Itu uh, penilaiannya beda-beda gitu, cara menilainya juga beda-beda. Nah, selain kopinya sendiri, si barista ini, si brewer ini juga dia mempresentasikan apa yang mereka bawa, mempresentasikan pesan-pesan dari kopinya itu sendiri. Jadi petaninya memprosesnya secara apa, roasternya merostingnya secara apa, kayak gitu. Jadi kayak menyampaikan kepesan kepada juri, juri menerima dan akhirnya mencocokkan dengan apa yang disajikan. Disajikan, oke. Terkait dengan supply kopinya nih Mas Andri udah kemana aja di Indonesia ini atau bahkan di luar? Nggak kemana-mana. Saya masih di Indonesia terus aja lah. Enggak, jadi ya kalau ke beberapa teman ya bahkan udah seperti keluarga gitu ya, udah seperti keluarga ke teman-teman di petani dan lain-lain. Ya mulai dari paling barat itu ke Gayo, itu lumayan sering ke tempatnya salah satu keluarga juga di sana, jadi udah saya anggap kayak keluarga sendiri gitu, karena kalau ke sana tuh udah kayak pulang kampung malahan. Kayak gitu. Jadi setahun bisa berapa kali kayak gitu ke Aceh, Gayo itu, Aceh Tengah. Habis itu ya Sumatera, sepanjang Sumatera hanya yang kenal-kenal dekat dan mempunyai hubungan personal yang baik. Ke sana juga ke Kerinci, ya bahkan kadang juga nggak hanya ke kebun kopi, tapi kayak kemarin belum lama ini ke Lampung juga, Sumatera gitu. Kalau ke Jawa Barat ke Koperasi Sundaya juga Klasik Games, barusan ada Pak Eko juga nonton itu, bapak saya juga. Ya habis itu Jawa ini ke beberapa, ya intinya sebenarnya kayak membina hubungan baik aja sih. Jadi mulai dari hubungan baik, habis itu kita sama-sama suka kopi, sama-sama gerak di kopi, habis itu sama-sama pengen kopi itu berkembang secara lebih baik kayak gitu. Akhirnya ya jadi nyambung aja kayak gitu. Kalau ke timur ke daerah timur malah belum gitu, paling ke Flores waktu itu juga niatnya main-main aja sebenarnya, sekalian aja untuk ketemu teman kopi juga di sana. Ke Sulawesi juga kayak gitu. Ya gitu deh, intinya menikmatin jalan-jalan sih. Dengan kopi bisa silaturahmi ya Mas. Iya, intinya sih itu bener. Sejak pandemi ini kan kita tahu nih Mas, kalau perantau tuh mulai balik ke daerah asalnya, padahal penikmatnya itu dari perantau. Contohnya aja di Jogja, dunia perkuliahan juga kan online nih. Gimana nih Mas nasib kedai kopinya? Nasibnya baik. Oh iya, ini apa? Nyapa dulu banyak teman-teman kebetulan yang nonton juga. Iya, Makasih. Kalau ya gampang aja gini aja sih, maksudnya zaman dulu itu pas ya sebelum pandemi gitu ya, kita ngomong pandemi, sebelum pandemi mungkin di kota-kota besar banyak kopi itu berkembang banget ya gitu, tapi di beberapa daerah mungkin nggak sepesat di kota besar gitu. Tapi sekarang positifnya adalah perantau-perantau itu atau mahasiswa-mahasiswa, contoh kayak di Jogja gitu, mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya balik ke kampungnya itu ternyata menyebarkan informasi tentang kopi juga gitu. Jadi karena mereka dapat informasi yang banyak gitu pada saat dia merantau, habis itu pada saat dia balik dia mencari. Nah pada saat mencari berarti kan ada permintaan sebenarnya. Nah akhirnya di itu sendiri jadi banyak gitu. Jadi saya sendiri juga kebetulan saya juga
jual beli juga ya, bisnis juga di kopi gitu. Jadi saya juga mengamatin, oh ternyata yang di daerah sekarang pesanannya juga meningkat gitu ya. Itu karena itu juga. Jadi sebenarnya uh, hal positif sih, hal positif buat saya. Iya, Saya juga ngelihatnya dari sisi positifnya bahwa ini berarti semakin nyebar nih, semakin iya semakin benar-benar semakin semakin. masif, bener, semakin nyebar bagus kayak gitu. Nah, yang kota besar juga akhirnya yang tadinya si coffee shop ini yang mungkin cuma latah gitu ya, bisnis coffee shop latah dan Iya, lain tanpa tanpa sebenarnya suka gitu, tanpa suka dan hanya ngelihat kok oke dan menguntungkan nih sepertinya habis itu bisnis kopi akhirnya terseleksi sendiri gitu, terseleksi sendiri dan um, mencoba bertahan kayak gitu gimana gimana ya, tapi ya iya, itu dia maksudnya tetap ada sisi positifnya sih dari situ tetap ada. iya. Selalu mengambil sisi positif ya Mas dari setiap. Ya harus. Oh iya, buat kawan bercerita yang punya pertanyaan untuk Mas Andri, bisa langsung klik di kolom chat atau klik box pertanyaan di sampingnya, khusus pertanyaan. Ya, silakan silakan. Ngopi lagi, ngopi Ada lagi. yang, oke oke, ngopi dulu Mas. Gimana gimana gimana? Ada yang tanya nih Mas dari Almuis, Mm-mm. kopi berkualitas seperti apa sih Kak? Gimana gimana? Boleh diulangin saya mungkin agak kurang jelas. Dari Almuis, Mm-mm. katanya kopi yang berkualitas itu seperti apa? Oke, ya. Kalau kopi yang berkualitas ya sebenarnya yang dari awal uh, dipilih yang baik. Intinya pokoknya kita ambil yang baik gitu. Kita ambil yang baik itu yang berkualitas itu pasti. Tapi perjalanannya masing-masing ya kayak tadi saya bilang, jadi mulai dari pemilihan bibitnya, habis itu nggak memaksakan menanam di daerah yang memang Yang bukan kurang rumahnya cocok? gitu. Hmm, Kurang cocok kalau saya bilang bukan rumahnya kayak gitu. Jadi bukan. eh, bukan rumahnya kopi gitu ya kan. Terus ya habis itu apa namanya diproses dengan baik, di roasting dengan baik dan mengerti gitu. Habis itu diseduh juga dengan baik kayak gitu. Akhirnya harusnya kopi itu berkualitas. Walaupun ada penilaian-penilaian, jadi ada grade-grade juga di kopi. Habis itu ada juga penilaian-penilaian yang bentuknya scoring gitu ya kan. Jadi yang dicicip oleh cover atau panelis kayak gitu, yang biasanya itu udah tersertifikasi untuk nyicip kopi. Habis itu nanti keluar angkanya. Nah, dia itu menilai Gitu. quality dari kopi itu sendiri. Kalau di Arabica itu si panelisnya atau covernya dibilang Q gradernya, atau kalau di Robusta itu R grader kayak gitu. Jadi mereka mengeluarkan nilai-nilai, mereka sudah tersertifikasi, jadi selayaknya memang mereka dipercaya untuk menentukan kualitas dari si kopi itu sendiri kayak gitu. Tapi balik Oh, balik lagi ada proses sebelum itu dan juga lebih baik ya kita tahu juga gitu, kita tahu juga dengan kita tahu um, rantai-rantai sebelum itu berarti kita juga akhirnya bisa membina silaturahmi juga ke banyak orang di kopi gitu, jadinya hubungan di kopi juga makin terjaga lah. iya betul-betul. Oke, terus Ada iya. lagi. Ntar ya Mas, kita cari-cari dulu. Nih kalau yang nanya dikasih hadiah pasti banyak yang nanya. Waduh, lagi sibuk apa Mas? Kalau sekarang ya kesibukan berkurang ya. Kesibukan ya pandemi ini berkurang, tapi ya itu semakin jadi apa ya, jadi bikin kita lebih lebih apa ya, lebih attention to detail gitu, lebih memperhatiin apa yang kita lakukan sekarang sih gitu. Jadi banyak banyak hal-hal positif ternyata yang bisa dikerjain dan dulunya nggak sempat karena ramainya pesanan dan lain-lain kayak gitu. Tapi ya masih masih ngerosting, masih ngopi tiap hari. Biar makin sehat.
Gimana? Ada pertanyaan nggak nih? Ntar nih lagi nyari. Tuh malah malah di komen tuh. Tegang katanya gue. Nggak ngopi sih jadi tegang. Hmm, hmm, kayaknya nggak ada sih mas, nggak ada lagi. Hmm, ini ada yang Eh, nanya nih. apa tuh? Apa ini? Eh, oh Mas Kuli Jatmiko ya, terus seminar kopi. Waktu terbaik minum kopi sebenarnya kapan? Oh iya, Nah, boleh tuh tahu teman-teman. eh, eh. Ngopi terbaik itu waktunya pada saat kita pengen ngopi. Iya, jadi kalau apa ya, maksudnya ya banyak-banyak fakta-fakta yang tentang kesehatan. eh, Kalau bahkan di negara-negara tertentu itu ngopi itu kayak kopi dengan susu gitu, cappuccino itu dinikmati hanya sampai jam berapa, pagi doang kayak gitu. Ya itu balik lagi ke budaya masing-masing gitu, ke budaya masing-masing Iya benar. daerah. Dan dulunya mungkin ada penyebab dari budaya itu muncul kayak gitu. Sempat juga ngobrol-ngobrol sama Pak Eko tadi, ada nonton juga beliau itu luar biasa pengalamannya di budaya-budaya kayak gitu ya. Beliau sempat cerita beberapa budaya ngopi juga, tapi ya memang beda-beda intinya. Pada saat kayak saya nih gitu, saya mungkin nggak ada nggak ada budaya dari masa kecil, atau nggak ada bentukan dari masa kecil bahwa ngopi itu kapan. Bahkan saya kecil ya, lihat lihat ayah saya, lihat bapak saya itu setiap waktu ngopi gitu. Habis makan ngopi, sebelum makan ngopi, malam mau tidur malah ngopi kayak gitu gitu. Jadi uh, dan saya juga kejadian akhirnya di diri saya ya, ya saya ngopi pada saat saya pengen ngopi, dan tubuh juga pasti ngerespon bahwa udah kebanyakan ngopi ini, perutnya lagi nggak enak nih, ntar kalau dikasih kopi ntar gimana gitu. Akhirnya tubuh sendiri yang ngasih ngasih pesan, Ngasih pesan kalau butuh. sinyal. Ada yang nanya nih Mas, dari suluk kebangsaan, dari sekian Iya. pilihan profesi, apa Mas Andri memilih dunia perkopian? Wow. Halo halo, salam kenal, atau mungkin sudah kenal tapi Ih, lupa. eh, jadi eh, gimana ya, ini kayak bukan pilihan gitu. Jadi kalau pilihan kan jadi kayak ada pilihannya banyak, ada beberapa beberapa hal lain gitu, beberapa profesi lain gitu. Ini kayak udah dijalanin gini aja gitu, jadi kayak udah ya, ya saya nganggap ini dulu bukan pilihan gitu, bukan pilihan, tapi memang udah di jalannya udah kayak gini, udah dibentuk kayak gini. Nah, udah dibukain jalan, Takdir nah di situ udah kita tinggal ya, moga-moga menjalankan takdir itu. baik-baik ya Mas. Jadi ya udah tinggal dijalanin aja, di, di, diseriusin deh gitu. Itu tadi kok Ada yang ada bilang katanya Pak Eko mau nanya, susah nggak ngajar murid-murid kopi Mas Nadri? Waduh Pak Eko susah nggak ngajar saya nanya balik. wah, banyak Ada pertanyaan nih lagi. di Apa-apa ya nggak pertanyaan. apa-apa, sambil sambil ngobrol gitu ya. Oke, Hmm. bentar, Apalagi? bentar. Oh, dari Brahman Murti, Mas Andri di Halo mana Kak. letak bedanya? Katanya Apa-apa? di mana letak perbedaannya bagi yang buat coffee shop karena suka kopi dengan yang karena ngikutin tren? Oh, em, nggak ada bedanya sih. Nggak ada bedanya. Gini gini. Em, secara kulit luar orang yang bikin bikin usaha kopi tapi beneran suka kopi akan mengeluarkan idealismenya ke bisnisnya akhirnya kayak gitu. Tapi orang yang hanya
pemodal aja yang nggak begitu ngerti kopi gitu, dia pengen bisnis kopi, dia kan juga melibatkan orang yang ngerti gitu, dan orang yang ngerti yang Oh iya. dilibatkan juga punya punya idealisme juga gitu. Akhirnya orang yang datang juga nggak akan begitu banyak tahu perbedaannya, ini yang ownernya ini orang kopi Ini apa yang bukan ya, orang ngerti kopi atau enggak ya gitu, karena yang ngejalanin juga kadang orang kopi juga gitu. Bahkan kalau dibilangin lihat nanti keberlangsungannya, konsistensinya gitu, nggak juga gitu. Bahkan ada beberapa bisnis kopi yang bukan orang kopi gitu tapi bisa bertahan gitu. Jadi dia ada yang idealisme kopinya, ada orang yang menjalankan, dia menjalankan bisnisnya gitu, jadi beneran ditata gitu. Jadi kita nggak bisa ngerti sih kayak gitu, tapi yang jelas pada saat harapannya kita sebagai penikmat kopi, peminum kopi, ataupun konsumen gitu, pada saat kita datang ke coffee shop, ya pengennya kita tidak hanya mendapatkan kopinya tapi mendapatkan ceritanya juga dari kopinya. selalu ada cerita di balik kopi ya. Ya. Ada yang nanya nih Mas dari Agro Coffee, mau tanya penentuan kopi berkualitas itu ada di Budia atau Hulu, tetapi terkadang tengkulak harus membeli dengan harga yang murah, maka terjadilah ketimpangan kesejahteraan petani. Solusinya? Kualitas itu ada di wilayah atau hulu ya, tapi terkadang tengkulak harus membeli dengan harga yang murah, maka terjadilah ketimpangan kesejahteraan petani. Solusinya, saya sebenarnya nggak berkapasitas untuk menjawab ya, karena kebetulan uh, saya bukan di rantai yang itunya gitu. Tapi gini, pada saat kita kuat gitu ya kan, kita kuat. Jadi kalau di sini seolah-olah kan sebenarnya um, petani yang kesejahteraannya dikorbankan gitu. Jadi pada saat petani kuat berarti petani itu mempunyai um, kopi yang baik, kopi yang diproses dengan baik dan lain-lain gitu, dan hubungan yang baik juga dengan orang-orang roaster ataupun um, barista ataupun orang hilirnya kayak gitu ya. Kayaknya uh, ketimpangan-ketimpangan itu harusnya nggak ada ya gitu ya, nggak ada gitu. Toh saya juga menilai karena setiap rantai setiap rantai di kopi gitu, ataupun mungkin di kehidupan gitu ya, pasti mempunyai masalahnya masing-masing gitu, pasti mempunyai masalah masing-masing. Nah, uh, pada saat petani merasa seperti itu, ya memang nggak akan bisa sendiri memecahkan solusinya, tapi harus bersama. Makanya saya sempat uh, appreciate juga pada saat banyak kelompok tani yang akhirnya terbentuk. Zaman-zaman sekarang ini banyak kelompok tani yang terbentuk, akhirnya mereka kuat, mereka bisa menawarkan kopi dengan kualitas dan kuantitas yang bagus juga kayak gitu. Akhirnya permintaannya jadi ada juga, jadi ada hubungan lagi kayak gitu. Jadi memang nggak bisa sendiri, tetap harus dipecahkan bareng-bareng kayak gitu. Kami pun di roaster kayak gitu, roaster, habis itu penyeduh kayak gitu juga, barista kayak gitu juga pasti mempunyai masalahnya masing-masing dan nggak akan bisa dipecahkan sendiri kayak gitu. Jadi tetap harus, makanya ada, kalau di roster ada komunitas, di barista juga ada komunitas gitu. Jadi ada beberapa masalahnya akhirnya bisa diselesaikan kayak gitu, karena kita nggak bisa nyalahkan siapapun gitu, bahkan tengkulak sekalipun ya, karena memang mereka dari dulu seperti itu gitu. Kalau kalau di direct gitu, langsung direct dari petani langsung penyeduh gitu, juga susah juga karena ada rantai-rantai sebelumnya yang akhirnya nanti ada ketimpangan-ketimpangan lagi gitu. Jadi akhirnya tetap harus berjalan sesuai rantainya aja sih. Itu pendapat saya ya, walaupun saya rasa saya nggak berkapasitas ngomong di bagian itu gitu. Ada lagi. Dari Renaldo 97 nih Mas, kopi favoritnya Mas Andri apa tuh? Kenapa kopi itu menjadi kopi favoritnya Mas?
Kopi favorit, aduh, ini pertanyaan yang apa ya, yang susah. Disuruh Jawaban memilih. jawaban saya, jawaban saya selalu em, saya lagi pengen apa gitu. Jadi pada malam ini nih, saat ini kopi favoritku ya ini gitu, karena eh, ya aku pengen, kita pengen bercerita bareng gitu. Saya pengen bercerita bareng segala macam sambil ngopi, dan yang ada ini, dan saya suka banget jadinya. Jadi mungkin besok malam saya pengen kopi yang punya karakter, rasanya seperti apa gitu. Ya, ya udah, saya nyari itu gitu. Jadi kayak kita makan lah gitu. Jadi akhirnya, malam ini lagi pengen nasi goreng nih, ya udah cari nasi goreng gitu. Malam ini lagi pengen kopi apa gitu. Jadi um, memang banyak kopi-kopi yang meninggalkan pesan pesan baik gitu, pesan memorable gitu ya. Saya waktu itu pertama kali minum kopi natural proses tahun 2011, 2010, 2011, itu Mas Hendra dari Gayo yang bawain itu kopi natural proses Oh. pertama kali saya minum itu. Habis itu saya berkesan. Nah, sebelum itu saya ngicip kopi Flores, waktu itu juga berkesan dengan karakter coklatnya yang pronounce kayak gitu. Habis itu saya ngicip kopi luar juga, oh ternyata itu juga berkesan kayak gitu, oh kayak gini kayak gini gitu. Jadi ya begitu sih. Jadi ada memang beberapa yang berkesan, tapi kalau ditanya favoritnya apa sekarang, ya sekarang lagi ini favorit saja gitu. Nanti mungkin pengen yang lain lagi gitu. Berarti sesuai suasana hati aja ya, Mas. Iya, yang penting kita tahu bahwa yang kita minum, yang masuk ke tubuh kita itu baik gitu. Ada lagi nih Mas yang nanya dari Hmm, Adi Catur. Halo Mas Andri, Anu, anu, gimana dampak PPK kedai kopi dan event-event kopi di Jogja, Mas? Makasih. Hihihi. hmm, dampaknya ya pasti pasti berdampak gitu ya kan. Tapi ya saya ngelihat banyak banyak yang terdampak uh, positif maupun um, nggak baik gitu ya. Ada juga yang terdampak positif kok ternyata gitu. Jadi nggak semua itu jadi apa ya, mengeluh dan bersedih gitu. Yang terdampak positif juga banyak kok. Gitu. Jadi um, kalau dampak pasti ada karena ada sesuatu ya. Terus kalau ya saya cuma harapannya itu ya jadiin apa ya, maksudnya kopi ini udah kayak kebutuhan kok gitu, walaupun memang bukan kebutuhan uh, pokok ya, bukan kebutuhan primer gitu. Jadi Hmm. tapi tetap tetap orang butuh gitu. Jadi harapan saya ya orang nggak apa ya, nggak putus asa di kopi gitu loh. Jadi terus aja banyak yang bisa dilakukan kok gitu. Uh, Terus mungkin kalau kayak ini teman-teman di Classic Bean Sunda Hejo gitu ya kan, ya kopi di kebun gitu, ya udah. Kalau di kafe susah, nanam aja kan gitu kan, karena kalau hidup di hutan kan apa-apa ada makan gampang. Kami tetap bisa melakukan hal di kopi gitu. Tapi ya itu, jadi kalau ada teman yang di hilir kayak saya gitu, ya saya nikmatin aja gitu. Saya nikmatin aja masa ini. Saya ngambil positifnya, saya jadi lebih banyak ngobrol sama orang, tahu gimana gimananya juga gitu. Jadi semua pasti terdampak kok. Nah, kalau event-event kopi di Jogja sendiri memang um, di tahun 2020 ya, tahun 2020 awal itu memang sempat berhenti. Itu akhir tahun itu sempat ada beberapa event juga, sempat diadain dengan prokes dan lain-lain. Terus tahun 2021 ini juga sempat ada beberapa event juga, event kecil-kecil kayak gitu, tetap ada prokesnya juga, karena memang itu udah kayak jadi budaya orang-orang di hilir gitu ya kan. Ada event-event kopi, baik itu bentuknya talk show, bentuknya uh, coaching, bentuknya kompetisi, lomba kayak gitu. Jadi itu udah kayak hiburan juga, hiburan buat teman-teman kopi di hilir kayak gitu. Tapi akhirnya banyak pihak juga yang udah merencanakan
event apa yang cocok ya di masa pandemi kayak gitu. Akhirnya banyak yang berputar otak juga dan saya lihat udah banyak event juga yang disesuaikan juga dengan masa pandemi. Jadi tetap tetap jalan kok, gimana kita nanggepinnya sih Ya. kayak gitu. Hmm. Ada lagi nih Mas dari Sari De. Pak Iya, Guru mau halo Mbak tanya, Sari. Iya Bu Guru, apa? kalau sekarang ini pasar lagi sukanya kopi dengan proses yang apa Pak Guru? Terus yang seperti apa yang jadi favorit biasanya? Bentar saya nyari. Eh, gimana gimana gimana? Mohon maaf. Kalau sekarang ini pasar lagi Hmm, sukanya kopi dengan proses yang apa ya Pak Guru? Terus yang hmm. seperti apa favoritnya biasanya? Oke. Kalau ngomong pasar, eh, saya juga nggak bisa jawab secara secara menyeluruh ya, karena saya ngelihat gini. em, ada dua ini ya kalau di ilmu ekonomi, supply demand gitu, dan supply demand ini akhirnya eh, ngakar banyak gitu, bercabang banyak gitu. Jadi kalau di saya menawarkan apa dan permintaan saya terhadap apa, nanti di tempat lain juga akan berbeda kayak gitu. Dan itu akhirnya sekarang saya sadarin bahwa kopi seperti apapun, kopi dengan karakter apapun itu punya pasarnya selama itu baik. Bahkan yang kita tahu tahu sendiri juga bahwa tidak diproses dengan baik pun ternyata ada penikmatnya juga gitu. Jadi ya kopi akan menemukan penikmatnya sendiri gitu. Nah, kalau yang sekarang yang seperti apa ya makin meluas lah kayak gitu. Jadi ada yang lagi suka kopi yang kopi-kopi luar nih, banyak orang ngedatengin, ya ada juga yang suka dengan harga-harga mahal sekalipun, bahkan sekilo sampai puluhan juta kayak gitu. Ada aja yang beli. Kopi-kopi instan yang di warung-warung masih ada juga yang beli kayak gitu. Jadi pasarnya semakin meluas. Kopi-kopi yang nggak murni kopi gitu ya, yang dicampur dengan creamer, susu, gula dan lain-lain gitu, ada juga yang beli gitu. Jadi macam-macam. Bahkan kalau orang yang udah bergerak di dunia specialty kayak gitu, ngomongin karakter rasa, akhirnya banyak juga karakter-karakter kopi yang berbeda dan semua ada penikmatnya masing-masing kayak gitu. Penikmatnya. Mm-mm. Hmm. Apalagi, wah banyak ya ternyata ya. Halo semua, terima kasih. Pertanyaan juga banyak nih dari Arin Latumahina. Kalau mau bisnis Iya. kopi, menurut Mas Andri, baiknya mulai dari mana dulu ya Mas, selain modal? Selain modal, niat dong berarti. Berarti kalau udah bilang selain modal, berarti modal udah ada nih. Ya udah, tinggal kalau modal udah ada, ya coba dijalanin dulu. Coba dijalanin adalah kita coba ngelihat yang disuka di mana gitu. Saya saya tetap saya tetap karena saya menjalani apa yang saya suka gitu. Jadi akhirnya saya juga menyarankan itu. Jadi hmm, terlihatnya bahwa bisnis coffee shop menjual minuman kopi air gitu lebih menguntungkan, tapi biaya operasional tinggi. Habis itu roaster gitu, roaster uh, terlihat juga menguntungkan, tapi butuh belajarnya juga banyak banget. Sekaligus pada saat kita gagal itu juga yang dikorbankan banyak, karena ngerosting kalau kopi kayak gini nih gitu, satu gelas gitu paling butuh 10 gram sampai 15 gram gitu. Sementara kalau ngerosting kopi eh, minimal 1 kilo. Jadi kalau orang nyeduh Oh yang gitu. gagal 10 gram 15 gram, orang roasting yang gagal 1 kilo gitu. Biayanya lebih banyak lagi kayak gitu. Iya. Bahkan sampai petani gitu. Petani sekali meroses bisa ratusan kilo, bahkan tonase kayak gitu. Sekali gagal proses, wah, bisa banyak lagi gitu. Jadi kalau mikirin resikonya pasti ada resiko masing-masing gitu. Tinggal kita coba ngejalanin dulu, kita jalan-jalan dulu, kita banyak ngopi, banyak ngobrol sama orang, akhirnya nanti ketemu tuh yang disuka yang mana kayak gitu. Yang penting jangan buru-buru sih kayak gitu, jangan buru-buru memulai biar kita juga nggak cepet-cepet ngakhirin kan gitu ya kan. Jadi
santai aja, dijalanin aja. Proses itu butuh ya, Mas. Hmm. Hmm. Ada yang nanya nih, Mas, dari KHR besar, Mm-mm. Mas Andri bikin kelas daring, share ilmu soal kopi sekalian silaturahmi virtual. Jadi sebenarnya saya juga ngisi ngisi apa ya, jadi di sebelah roastery saya itu ada materi coffee class gitu, jadi eh, saya juga ngisi kelas di situ, sama tadi ada juga Mbak Sari di Sari GC itu itu juga ngisi juga di situ. Kita bagi-bagi ilmu lah di situ. Tapi intinya sebenarnya pada saat pandemi kayak gini akhirnya tetap muka dikurangin dan lain-lain ya. Em, Mau nggak mau akhirnya model online yang akhirnya banyak orang ngejalanin gitu. Nah, itu juga saya manfaatkan juga. Jadi banyak banyak teman-teman juga akhirnya karena kesenggangan waktu kayak gini akhirnya banyak yang nanya via via online kayak gitu. Jadi modelnya tetap ya sharing-sharing aja. Jadi bukan bukan kayak kelas gitu, karena kalau udah orang udah terjun ke kopi gitu kan hanya sebenarnya minta share pengalaman aja, mungkin karena dianggap uh, pengalaman saya lebih jadi saya ditanyain gitu. Begitupun saya ke teman-teman yang lain atau mungkin senior senior saya banyak kayak gitu, saya juga menanyakan banyak hal kayak gitu karena pengalaman mereka lebih. Jadi ya intinya sebenarnya masa ini ya kita sharing-sharing aja deh gitu. Saya juga terbuka banget kalau ada yang pengen sharing-sharing Ingin ilmu tahu. juga ke saya kayak gitu, ataupun nanya-nanya. Dan ya kalau kalau insya Allah saya tahu ya insya Allah saya akan jawab gitu, saya akan Iya, sharing, ya. kita akan ngobrol kayak gitu. Nanti kan bisa bisa via chat, bisa apalah, banyak banyak media lah gitu ya. Banyak media. Berarti belum ada niatan ya, Mas, buat buka. Pernah waktu itu sempat ngerekam buat salah satu, ada inilah, ada vendor yang minta saya bikin bikin materi kayak gitu, bikin materi Hmm, teduh kayak gitu. Sempat bikinin buat mereka kayak gitu. Jadi ya karena tujuannya adalah untuk membagi ilmu ke banyak orang kayak gitu ya, ya oke oke aja gitu selama saya menjelaskan hanya di yang kapasitasnya saya gitu ya kan. Jadi ya saya akan terbuka kok kalau buat sharing-sharing. oke. Ada Mm-mm. lagi nggak? Banyak nih. Banyak nih. Kolom chat juga banyak. Ada lagi nggak? Ya ada Mahut Boge. Mas, kalau dipresentasikan mengenai kopi, manakah yang memiliki peran penting terkait kopi roaster dan barista untuk satu cangkir yang nikmat menurut Mas? Ya, ya. Itu ya, menjawab ini deh, Ya, boleh. ngejawab tadi, ngejawab yang siapa, Mahut Boge tadi. Eh, ya kalau buat secangkir kopi yang paling berpengaruh ya barista gitu. Tapi kalau roaster kan buat bercangkir-cangkir kopi banyak gitu ya. Jadi sekali roasting dia banyak cangkir. Tapi kalau hanya secangkir ya barista gitu. Enggak sih, tapi sebenarnya semua pasti punya peranan penting masing-masing gitu. Jadi saya sering dengar bahwa eh, berapa persen itu perannya adalah petani, berapa persen roaster, berapa persen barista. Buat saya semua itu berperan gitu. Semua itu berperan, dan uh, resikonya juga masing-masing dari semuanya kayak gitu. Dan bagiannya juga masing-masing. Jadi saya nggak akan bilang besaran mana dan lain-lain. Harapan saya cuma semua itu ya menghargai perannya dan memaksimalkan perannya gitu. Oke. Mm-mm. Hmm. Nah, Apalagi apalagi. menurut Andri nih, gimana sih cara Mm-mm. menyiasati tantangan pandemi terhadap bisnis kedai kopi yang semakin sepi karena berlakunya PPKM, apalagi sekarang PPKM diperpanjang. Ya, terima kasih karena sudah memperhatikan kami ya, jadi PPKM diperpanjang.
Eh, Gimana ya? Saya nggak nemu solusi sih. Gitu. Saya cuma besar harapan dan optimis aja gitu. Optimis bahwa eh, kopi ini kebutuhan gitu. Balik lagi ke yang tadi bahwa kopi ini kebutuhan, banyak orang masih nyari kopi, banyak orang masih minum kopi dan pengen minum kopi kayak gitu. Gimana caranya gitu kan? Eh, Berarti permintaannya masih banyak dong gitu. Jadi kita harus Iya, menawarkan. Nah, tinggal kita yang menawarkan itu ngerti permintaan mereka itu apa kayak gitu. Bahkan sekarang banyak juga yang akhirnya menciptakan pasar-pasar baru gitu. Contoh em, tahun lalu di awal-awal pandemi kita sempat sempat banyak banyak teman-teman juga yang memproduksi kopi dalam produksi yang besar gitu, 1 literan dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, dan saya lihat sebenarnya ini kayaknya bukan dari permintaan deh, ini dari penawaran gitu. Jadi bagaimana mm, si pelaku kopi ini, si coffee shop kayak gitu memikirkan cara apa yang paling cocok di masa pandemi ini gitu. Jadi akhirnya bikin kopi literan yang bisa sekali beli aja untuk minum banyak kayak gitu sekeluarga dan iya, lain-lain kayak gitu. Habis itu di masa PPKM ini nggak ada nongkrong di coffee shop, jadi nongkrongnya di rumah temen gitu. Berarti tetap aja kumpul-kumpul gitu kan. akhirnya akhirnya ya udah minum kopinya barengan kayak gitu, dan juga meminimalkan sampah juga pada saat kita mesennya langsung porsi besar gitu. Kalau porsi kecil iya kan sih sampahnya jadi benar-benar. banyak gitu ya. Kayak gitu mungkin ada beberapa orang yang peduli tentang itu dan lain-lain kayak gitu. Tapi intinya um, kita pasti pasti ngerti gitu. Kita pasti ngerti, kita akan berusaha mencari masalah gitu. Mencari pemecahan masalah. Jadi uh, pada saat ya masalah orang kan beda-beda gitu. Coffee shop A dan coffee shop B mungkin Mm, mungkin beda juga masalahnya gitu. Jadi di Jogja ini permasalahannya adalah uh, ada coffee shop yang bermasalah karena baru buka sore, malam sudah tutup kayak gitu ya kan. iya, Habis itu mengganti jam operasional dan pasti juga customer tidak akan kembali uh, secepat itu karena iya, tahunya coffee shop A ini memang bukanya jam 5 biasanya kayak gitu ya. Nah, pada saat dia mengganti jam operasional, apakah itu sebagai solusi kayak gitu kan pasti ada proses juga. iya, Jadi banyak juga masalah masing-masing. Ada yang memang bukanya pagi gitu, bukanya pagi. Nah, yang tadinya sepi sekarang jadi agak rame, tapi dibatasin PPKM, jadi nggak bisa rame juga, sama aja gitu. iya, Akhirnya itu masalahnya masing-masing kayak gitu. Tapi intinya ya kalau kita pengen bertahan di kopi ya, ya pasti kita bisa mecahin kok gitu, pasti bisa bisa mecahin masalahnya gitu. Bahkan ada beberapa kemarin saya dengar kabar uh, sampai modelnya delivery itu bukan produknya tapi sekaligus penyeduhnya dan membawa alat kayak gitu. Jadi ada orang pengen kopi itu, habis itu sekeluarga atau rombongan gitu ya, kos-kosan gitu ya kan, habis itu dikasih kayak gitu. Terus ada beberapa um, tempat-tempat yang dijadikan isolasi mandiri kayak gitu, tempat-tempat yang dijadikan tempat isolasi dan mereka membutuhkan kopi itu juga ini ada yang datang habis itu ngasihin kopi di situ. Bahkan ada yang sosialnya juga meningkat gitu. Kemarin ada teman yang membagikan kopi untuk petugas uh, polisi dan satpol pp yang dalam mm, masa pandemi ini bekerja keras juga kayak gitu. Mereka ngasih-ngasih kopi ke mereka juga kayak gitu. Jadi um, ya tetap akhirnya orang tetap ngopi kok gitu. Jadi iya, semangat aja, yuk kita mulai. semangat. Lalu Mas, konsep kedai Hmm. kopi apa sih yang lagi trending hari ini atau mungkin pasca pandemi? Hmm. Uh, Pasca pandemi gitu. Kita belum tahu Mm, nih kapan nih. uh, Kalau yang lagi tren sekarang, akhirnya orang banyak memanfaatkan model takeaway gitu, model takeaway. Terus banyak juga dari aplikasi-aplikasi online juga sekarang kan, uh, yang apa ya, kayak kayak apa namanya, kita pesan makanan lewat online dan lain-lain. Akhirnya banyak banyak orang yang ke situ gitu ya kan. Bahkan
bahkan outletnya dipersedikitkan biaya operasionalnya, jadi hanya produksi dan delivery dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya itu menjadi pilihan. Dan pada saat orang yang membuka coffee shop baru juga mereka tidak akan memikirkan seat yang banyak dan lain-lain, tapi lebih ke produksi dan marketingnya seperti apa. Gitu. Akhirnya itu yang dipilih. Gitu. Ada juga akhirnya beberapa yang lebih memutar otak mencari gimana mendapatkan pasar gitu. Bahkan ada coffee shop yang ngasih bukan produk jadi produk setengah jadi. Ini bisa Anda beli, habis itu nanti bisa di rumah, nyeduh di rumah, caranya udah dikasih tahu, dipermudahkan dan lain-lain, dibentuk secara instan dan lain-lain, jadi bisa ngopi di rumah kayak gitu. Jadi eh, akhirnya banyak apa ya, banyak hal-hal baru, banyak inovasi-inovasi kayak gitu. Bahkan ada beberapa coffee shop juga yang terbebani dengan kalau yang model kita pesan makanan online kan ada potongan dan lain-lain kayak gitu berapa puluh persen kayak gitu. Bahkan mereka membuat aplikasi sendiri untuk pemesanan dan di delivery sendiri kayak gitu. Jadi iya luar biasa luar biasa. Jadi kreativitas inovasi juga ternyata gara-gara pandemi ini malah berkembang ya kayak gitu. Terakhir nih Mas, pertanyaan Iya. dari yang bercerita, katanya teman aku Mm-mm. ada yang produksi kopi. Nah, itu izin buat produksinya katanya sulit. Apa bener Mas? Temen aku ada yang produksi kopi. Izin buat produknya itu katanya sulit izin. Maksudnya izin ini ya, izin PRT dan lain-lain ya. Apa izin apa ya? Izin Hmm. siup apa nah, gitu. Sulit sulit gimana ya? Maksudnya harusnya sih pemerintah kan ngebantu kita ya, ngebantu UMKM gitu ya. Apalagi pandemi ini kayaknya UMKM disorot dibantu banget kayak gitu. Harusnya dipermudah lah kalau memang syarat-syaratnya dipenuhi dengan baik gitu ya kan. Kan kadang yang mempersulit kadang kita sendiri tapi kita melimpahkan kesulitan ke orang lain gitu tapi intinya intinya sih sebenarnya kalau masalah izin dan lain-lain ya harusnya sih dipermudah lah kayak gitu walau bahkan tapi ya banyak juga maksudnya yang penting kualitasnya baik gitu tapi uh, kalau produk jadi gitu kalau diizinkan dibuatkan izin satu-satu kan akan susah juga tapi lebih ke izin menyeluruhnya ya gitu. Jadi yang penting ya produknya kualitasnya baik di tes pasar hasilnya baik kayak gitu ya harusnya oke oke aja sih. Sebagai penutup talk show malam ini nih Mas Andri, Mm-mm. boleh dong Mas Andri memberikan pesan bagi sesama pengelola kopi atau penikmat kopi nih Mas. Ya udah mau selesai ya kopi saya masih ada jadi intinya mungkin yang nonton di sini itu banyak juga teman-teman yang udah memang terjun ke dunia kopi bahkan ada juga mungkin yang baru pengen terjun dan lain-lain kayak gitu. um, Optimis aja gitu optimis aja ke banyak hal gitu ke banyak hal pasti pasti banyak hal positif yang bisa kita dapat kayak gitu terus kalau tentang kopi sendiri ya ini buktinya saya mungkin udah berapa kali saya nyeruput kopi dan nuang kopi di 1 jam ini gitu 1 jam ini berarti dan orang yang lebih gila minumnya kopi dari saya juga banyak dan orang yang minum kopi di Indonesia ini atau di daerah sekitar terdekat lah se-RT gitu yang minum kopi itu banyak gitu jadi um, tetap semangat aja masih banyak orang yang ngopi gitu tinggal gimana caranya kita ngerti kebutuhannya orang itu seperti apa kita mencari ide dari lingkungan terkecil kita eh, mungkin dari keluarga, mungkin dari grup keluarga kayak gitu ya kan kan kalau keluarga biasa keluarga besar ada grup WhatsApp dan lain-lain kayak gitu ada grup RT gitu ada grup warga kayak gitu itu adalah pasar gitu itu adalah penikmat kopi lain yang mungkin kita nggak sadar kita hanya melihat yang besar-besar aja itu dari kecil itu akhirnya nanti bisa kemana-mana gitu. um, Ya itu tadi semangat cari jalan
habis itu optimis, selama kita masih minum kopi gitu ya kan, orang lain juga masih minum kopi dan semua pasti masih butuh kopi.